Microphone check 1 2. Gue pertama kali mencoba nge-rap karena waktu itu gue taunya emang rap dulu. Waktu gue di Surabaya tahun 92, waktu gue umur masih 13 tahun. Gue listen to hip hop, rap music itu di radio karena waktu dulu emang media yang gampang mendapatkan musik itu hanya di radio. Kalau majalah, ya majalah Hai itu gue bisa baca-baca berita musik tapi ya nggak banyak aja gitu. Nah di radio lagi booming rap, gue dengerin dari mulai Public Enemy, Run DMC, Kid Rock pada saat itu with the apa sih judulnya, Back from the Dead. Terus ya udah dari situ gue wah apa nih, gue tertarik dengan beatnya yang sangat, lo denger beatnya aja udah bikin kepala lo goyang gitu kan, nodding your head gitu. Udah kayak lo dengerin alunan musiknya lo bisa langsung gitu. Terus gue coba dengerin liriknya, wah ini kok kayak challenging banget gitu karena gue suka tantangan. Ini ya, gue udah karena dari dulu emang udah suka musik, tapi gue bawain lagu macam-macam, kayak mulai kayak Anggun C. Sasmi gue bawain, lagunya Gombloh gue bawain, tapi ya udah gitu aja karena emang suara gue nggak bagus-bagus amat, biasa aja, cukup bisa menyanyi gitu. Tapi begitu gue denger kayak rap, wah ini kok kayaknya gue dapat ngerasain energinya itu lebih banget di situ gitu. So that's the first time I started to rap gitu. Di tahun 93 kelas 2 SMP, kelas 1 SMP, 2 SMP gitulah. Dan dari situ gue juga karena memang radio lagi booming, di radio yang gue dengerin itu di Surabaya ada komunitas rapnya. Dia ada di situ, ada juga IDGS, Ikatan DJ, pokoknya DJ School gitu, Indonesian DJ School. Dan juga ada komunitas rapnya namanya Pumpkin Rapper Crew. Gue dengerin mereka, kok ini keren banget sih bisa siaran gitu. Dan ya udah, gue sempet ikutan kompetisi ngucapin happy birthday dengan gaya lo. So gue ikutan dengan sok-sok nge-rap ya kan, yang aduh udah belagu banget deh kayaknya gitu. Ternyata menang, gue diundang datang ke studio, di situlah gue kenalan dengan Pumpkin Rapper Crew, di mana mereka adalah mentor-mentor gue. Ternyata di situ gue tahu Pumpkin Rapper Crew itu udah pernah ke Jakarta untuk ikutan kompetisi gitu, dan dibilangnya menang karena saat itu dia udah pakai beat sendiri dan pakai lirik sendiri. Nah dari situ gue berguru dengan mereka, ada ada Sony, Rizky dan juga Rani. Udah gue belajar beatbox, gue belajar juga ini ya, gue belajar gimana mengatasi nervous pada saat manggung. Dan itu gue gue belajar banyak itu lewat kompetisi karena pada saat itu lo bisa perform, apalagi umur umur kayak 14-15 gitu ya, siapa sih yang mau ngajak manggung gitu kan gitu, paling cuma di 17-an di komplek. Udah mereka ngajak manggung, sempet gue punya pengalaman manggung di truk tronton gitu, acaranya radio. Tapi itu di situ gue ngerasain banget gitu bahwa nganggung itu nggak mudah karena lo harus berkomunikasi dengan penonton, lo harus yang nguasain gitu. Dan pada saat yang sama lo mencoba menghafalkan lirik ya kan, and you're trying to interpret the lyric dengan body language lo, itu nggak mudah, bener-bener ya masih kaku banget lah. Tapi dengan tempaan gue ikutan berbagai macam kompetisi, di situ gue menjadi lebih biasa. Gue ikutan banyak kompetisi, ada yang menang, ada yang enggak, tapi itu nggak bikin gue putus asa karena emang gue di situ gue cuma punya tekad satu, gue pengen bikin album. Someday gue harus bikin album rap. Nervous udah pasti ya gitu kan, karena ya itu tadi lo mesti hafalin lirik yang waktu itu juga untuk nyari lirik rap itu juga harus
kadang nggak semua ada kan liriknya. Ya, kalau sekarang kan lo bisa tinggal search di Genius juga ada. Kalau dulu kan lo rekam itu lagu yang lo dengerin di radio di kaset, ditimpa kasetnya apa gue timpa gitu, terus lo dengerin terus gitu ya udah dengan broken English itu lo coba ngapalin. Nah, bodo amat sih grammarnya salah, tapi that's what happened gitu. Nah itu ngapalin itu kadang juga masih berbelit-belit, terus nervous, lo ketemu sama grup lain gitu yang menurut lo wah dia bagus banget gitu. Di situ sih gitu, menurut gue nervousnya itu lebih di situ gitu. Apalagi terus gue juga mencoba untuk bikin lagu lirik sendiri, dan gue mikirnya itu keren apa enggak ya gitu. Bodo amat lah, yang penting ya manggung dan compete aja. Gue nggak mikirin apa-apa. Apalagi waktu pertama kali kompetisi ikut itu penontonnya ada kali sekitar 2.000, karena itu gue masih ingat salah satu brandnya itu brand es krim yang bikin semacam event gitu di Delta Plaza. Gue inget banget bawain lagunya, ada lagu sendiri, kita bawain anthemnya Pumpkin Rapper Crew karena kita udah punya anthem sendiri pada saat itu. Terus sama bawain Salt and Pepper, Shoop judulnya, Shubarup itu. Jadi ya udah bawain itu gitu. Ternyata ya di situ di kompetisi yang pertama itu juara 2. Terus ikutan lagi untuk solonya juara 2, untuk grupnya juara 1 gitu. Terus kita punya gaya juga, pakai ada koreografinya. Jadi apa ya, benar-benar ditempa gitu kalau dulu tuh lewat kompetisi dan pengalaman rekaman itu baru kejadian pas gue mau masukin demo ke Pesta Rap 2. Itu gue juga tahu infonya, ngeliat Pesta Rap 1, wah keren banget itu, dan someday I will have to be part of them gitu. Dan ya udah, gue lumayan nyari anaknya. Kalau if I want something, I have to get it. Walaupun mungkin nggak harus hari itu juga, gue tetap cari strategi gimana caranya gue bisa ke situ gitu. Nah itu ternyata gue baca di kawanku kalau nggak salah. Gue lihat itu demonya. Gue baca di albumnya. Di album Pesta Rap 1, kirim demonya kemana. Ya udah di situ gue bilang, kirim demo yuk gitu. Udah kirim demo. Dikabarin. Waktu itu kabarinnya, gue lupa ya kabarinnya apa ya. Ditelepon kalau nggak salah gitu. Bang Enti tuh yang nelfon. Udah, bisa nggak ke Jakarta? Hah? Ke Jakarta? Ya gue punya rumah di Jakarta kan, karena keluarga gue emang di Jakarta, pada saat itu gue di Surabaya gitu. Cuma I was like, oh my god, beneran nih gitu. Ya udah, pas udah ke Jakarta, itu pun juga rekamannya, karena gue waktu itu grup namanya Pumpkin Hardcore Crew, turunannya si Pumpkin Rapper Crew itu gue, Doni, Denny, sama gue bawa Doni barengan, terus Denny nyusul setelah itu. Ya udah deh, rekaman di direct, terus gitu ngasih referensi lagunya seperti apa. Jadilah lagu nongkrong itu yang menurut gue pikir apa juga liriknya waktu itu gitu, tapi menurut gue udah berasa keren aja gitu kan gitu, karena ya emang pertama kali gue mencoba bikin liriknya emang bahasa Indonesia gitu. Terus tapi ya seneng aja, kayak oh my god, gue kelas 2 SMA itu waktu itu udah bisa istilahnya mungkin masuk ke ini ya peta hip hop Indonesia gitu, dan dari Surabaya gitu. Jadi I think for me, sekecil apapun itu menurut gue adalah achievement, dan gue sangat menghargai apapun yang sekecil pun langkah yang gue capai, karena menurut gue itu penting buat apresiasi diri sendiri untuk lo bisa memotivasi lo untuk bisa maju ke depan lagi gitu. Kalau gue yang paling berkesan apa ya, banyak sih, semuanya membekas gitu buat gue gitu, karena itu tadi gue setiap gue perjalanan gue itu pasti memberikan pembelajaran buat gue gitu. Tapi mungkin yang ya terakhir ini paling berkesan adalah ya gue bisa sampai manggung ke luar negeri.
diundang tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, itu. Terus satu lagi gue juga bisa menyampaikan perasaan teman-teman perempuan gitu mengenai kekerasan seksual. Dan buat gue yang paling berkesan adalah ya yang bikin gue tetap ada di sini itu sampai sekarang ada aja yang bikin gue tuh nggak berhenti gitu loh. Seolah-olah ya kayak emang gue, karena gue udah pernah ada di titik gue berhenti nggak nge-rap waktu gue kuliah, dan kayaknya ada yang hilang aja gitu dari hidup gue, dan itu menurut gue kayak bikin gue jadi kayak lazy, gue nggak produktif atau apa. Dan salah satunya karena gue juga waktu itu pacaran dan pasangan gue itu tidak membolehkan gue nge-rap. 5 tahun gue pacaran, waktu gue belajar di Sydney, gue kayak nemuin emang musik tuh nggak bisa lepas, gue nggak bisa lepas dari musik gitu, dari khususnya rap gitu. Akhirnya ya gue memberanikan diri untuk putus supaya gue bisa nge-rap lagi. Gue nggak tahu kalau misalnya memang ternyata gue pada saat itu akhirnya memutuskan untuk nikah, mungkin gue nggak ada di sini hari ini. So ya menurut itu kalau lo tanya kembali ke pertanyaan lo tadi itu ya, rangkumannya adalah yang sebenarnya berkesan ya sampai bisa di titik ini tuh ya karena emang semua yang gue laluin itu it's a process for me gitu, dan gue selalu menemukan pembelajaran dan menurut gue at the end of the day kalau gue nggak give back to the community, to people, itu ya menurut gue belum achievement gue belum apa-apa walaupun gue udah manggung ke luar negeri. Dan I think gue sekarang ada di titik yang I wanna give back to the people gitu, to the music that I love. Setahun setengah yang lalu tuh 2 tahun yang lalu gue naik ojek online. Itu gue kan emang nama gue di ojek online adalah Yako gitu. Terus begitu dia sampai, ini kayak aku yang rapper bukan sih gitu. Terus orangnya mungkin seumuran gue gitu. Terus emang tahu mas gitu. Gue selalu ngecek gitu, emang tahu mas? Iya tahu, saya suka banget, saya dengerin pesta rap, saya denger lagu kakak yang So What gitu. Udah dari cerita istri saya juga suka gitu, terus gitu boleh nggak saya videoin, saya foto gitu. Oh boleh. Terus udah gitu dia nge-DM lewat Instagram, dia nunjukin video istrinya gitu. Itu tuh buat gue terenyuh banget gitu, maksudnya ya apa ya, masih ada yang ingat walaupun mungkin orang si drivernya itu mungkin udah nggak ngikutin gue sekarang seperti apa, tapi dia masih ingat gitu. Dan dia ya dengan dia menyatakan seperti itu buat gue motivasi aja, kayak emang I have to be here gitu. Entah mungkin someday mungkin gue nggak nge-rap lagi, tapi ya gue masih tetap mau ada di jalur ini gitu. Siapa ya? I don't have any in particular. Tapi kalau ada orang yang emang menurut gue ya kayak masih di musik sampai sekarang itu, dan buat gue rapper baru sekarang itu inspirasi buat gue, karena ya eranya kan berbeda ya. Tuh kalau dibilang skill, gue nggak percaya sama skillnya beda gitu. No, it's about style. Teknik mungkin berbeda gitu, style mungkin berbeda gitu, which is wajar. Teknologi juga berbeda, itu udah pasti gitu. Tapi menurut gue, they inspired me somehow, karena buat gue selalu ngerasa muda gitu loh, ngerasa I know I'm old, but menurut gue tuh kayak emang wah ini baru lagi gitu. And I always want to know who's in the scene. Menurut gue menarik melihat pergerakan hip hop sekarang, dan kalau dibilang inspirasi gue bermusik ya itu, gue ngeliat rapper-rapper yang sekarang lagi di era sekarang itu menurut gue tuh keren-keren. Kalau di awal ya udah pasti gue dengerinnya ya Lauryn Hill, Digable Planets, terus kemudian Missy Elliott, that's
top notch selalu sih gitu ada di playlist gue gitu. Itu ya yang gue bilang inspirasi ya dalam mereka berkarya, bukan gue nyontek stylenya ya, karena kalau misalnya dipikir-pikir juga mungkin musik gue campur, ada gue eksperimen drum and bass juga, dubstep, bisa macam-macam dimasukin ke hip hop, cuman intinya gue nge-rap di situ. Ya mungkin 3 nama itu ya gitu. I listen to Talib Kweli juga, gue listen to dan di luar hip hop pun gue juga dengerin Slipknot, gue dengerin System of a Down, gue dengerin Pantera gitu, gue dengerin Metallica, I cried di Metallica concert gitu, Korn gitu, Limp Bizkit, gue dengerin waktu gue kecil itu gue dengerinnya juga Queen, gue dengerin macam-macam deh gitu. Dan menurut gue somehow ya itu memperkaya musik gue aja gitu. Ya itu sih menurut gue. Jadi I don't listen to only hip hop. Menurut gue emang enak aja kalau dengerin musik-musik lain. Menurut gue bukan ada apa dengannya aku dan feminisme. Menurut gue semua orang harus menjadi seorang feminis. Karena feminis itu tidak hanya perempuan, laki-laki bisa menjadi feminis. Feminis itu bukan ngomongin masalah hanya kayak equality gitu. Itu udah pasti. Tapi lebih kepada juga memperjuangkan hak-hak wanita yang emang kadang-kadang masih bisa dilihat di kota gede itu masih nggak sama gitu ya, apa yang didapat oleh laki-laki gitu. Ya kalau yang memang isu-isu terakhir gue angkat itu adalah memang kekerasan seksual yang secara number itu memang lebih banyak menyerang perempuan. Tapi I speak on behalf of everyone gitu sebenarnya. Laki-laki pun banyak mendapatkan kekerasan seksual dan pelecehan seksual gitu. Tapi memang majority memang perempuan yang banyak mendapatkan. Dan kenapa gue bilang balik lagi kenapa enggak sebenarnya feminis itu bukan hanya perempuan tapi laki-laki, karena sebenarnya basicnya adalah sama. You don't want to treat people badly kan. It's a very basic moral. Itu aja sih gitu. Makanya kenapa orang harus menjadi feminis ya, karena untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Itu aja sih sebenarnya. Plus ya kalau di kota besar masih ada, di kota besar dan kota kecil kayak misalnya memang perempuan itu ya diposisikan selalu yang tak berdaya, lemah. Nggak selalu seperti itu gitu loh. Kalau misalnya lakukan kerjaan yang pulang malam itu orang ngelihatnya udah perempuan nggak bener nih gitu. Terus belum lagi yang ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu, udah begitu sekolah selesai lo nikah aja, punya anak, terus nggak ngapa-ngapain gitu. Menjadi ibu rumah tangga menurut gue juga mulia kok gitu. Dan tapi kadang-kadang posisinya suka dianggap rendah gitu. Ngurus anak aja udah, ngurus anak tuh berat gitu. Dan kadang-kadang ada yang harus merelakan untuk tidak melakukan passionnya lagi hanya karena memang nggak boleh kerja gitu. Menurut gue kalau memang dia memutuskan untuk tidak bekerja, ya udah itu emang kehendaknya dia, bukan karena paksaan dari siapapun. Menurut gue feminisme itu lebih seperti itu sih gitu. So for me, I think everyone can be a feminist, termasuk laki-laki, termasuk siapapun juga gitu. Yang gue mendapat privilege di sini, gue sangat beruntung karena gue punya privilege, dimana gue bisa menyuarakan hal itu ke orang banyak. Karena ya senjata gue cuman itu, di lirik. And that's what itu yang gue pakai untuk menyuarakan hal-hal ini gitu. Karena menurut gue musik itu adalah medium yang paling gampang untuk menyuarakan hal-hal seperti ini dan membuat orang melek gitu sih gitu. Jadi at the end of the day lebih kepada emang gue dari dulu emang suka frontal aja ngomong, apalagi yang berkaitan dengan hak perempuan gitu. Karena gue sendiri juga mengalami kekerasan seksual, pernah di lingkungan yang sangat kecil, which is di keluarga sendiri. Kemudian pada saat gue manggung, pada saat gue di jalan naik sepeda gitu. So, dan gue murni menyuarakan apa yang gue rasakan dan apa yang teman-teman rasakan gitu. Kan lo nggak menyakiti
lo nggak mau menyakiti diri lo sendiri, ngapain lo menyakitin orang lain, ngapain lo nyakitin keluarga lo gitu. Intinya kan gitu, buat apa lo nyakitin orang lain kalau misalnya keluarga lo disakitin kan lo nggak mau juga. Intinya sih at the end of the day it's like that. Oke. Menurut gue masih sama-sama aja sih jumlahnya ya. Walaupun mungkin sekarang kalau bisa dibilang lebih banyak, lebih balik lagi nih, kalau lebih kelihatan ya memang kadang mesti dicari juga gitu, karena yang kelihatan ke permukaan paling yang sekarang itu ramen girl, ya kan, ramen. Terus ada Farah, jebolannya Beef Rap Battle. Terus di daerah juga banyak yang mulai ada, cuman balik lagi sebenarnya ya masih jauh kalah banyak secara angka dengan laki-laki gitu ya, karena memang hip hop sendiri dari asalnya itu sangat patriarki gitu. Kalau di sini ya itu tadi salah satu faktornya kenapa banyak perempuan yang mungkin tidak lagi melanjutkan di dunia di rap ya, atau mungkin di hip hop lah, kita ngomongin graffiti juga, kita ngomongin DJ juga, kita ngomongin kayak turntablis DJ yang cewek juga jarang sekali gitu kan. Nah kalau ditanya kenapanya itu banyak macam-macam, bisa dari itu tadi kayak cerita gue di awal, segi pasangan nggak mendukung, bukan hanya pasangan ya, keluarga nggak mendukung. Pada saat dia sudah masuk ke mungkin di usia kerja, itu selalu ada yang udah mau ngapain sih nge-rap terus, selalu itu. Untung di gue nggak ada kata-kata itu muncul pada saat justru gue sekolah. Jangan sih nge-rap, belajar sana gitu. Pada saat gue membuktikan ke nyokap gue bahwa gue udah selesaiin pendidikan gue, nyokap terserah mau ngapain gitu. Nah nggak mungkin ya, itu tadi salah satu privilege juga yang gue dapet, tapi mungkin nggak didapatkan oleh orang perempuan lain. Kadang-kadang di daerah pula begitu udah pacaran, udah nikah, udah nggak boleh. Udah mau ngapain nge-rap, mau nggak bisa ngasilin apa sih, masih dipandang sebagai profesi yang bukan sebagai profesi, ini hanya hobi gitu. Dimana ya udah nggak bisa ngasilin duit selamanya. Padahal kalau kita ngomongin itu kayak banyak yang bisa ngasilin, kayak lo bisa bikin lirik ini tidak untuk konteks hanya bikin lagu hip hop, bisa butuh untuk iklan. Dan lo nggak selalu jadi rapper gitu, lo bisa jadi macam-macam, bisa jadi orang di belakang layarnya tapi tetap di hip hop itu sendiri gitu. Lo bisa jadi manajernya, atau lo bisa ya mungkin bikin musiknya atau apa. Tapi kembali lagi, memang untuk perempuan tuh kadang juga ada standar ganda. Lo bisa nge-rap, oke, tapi kalau lo cantik itu another thing, which is hello gitu. Itu kadang nggak ada di laki-laki, itu nggak ada seperti itu. Kalau lo nge-rap ya udah nge-rap gitu, tapi nggak wah itu ganteng apa gimana. Jadi itu. Terus selain itu kadang kalau udah punya anak kadang susah, karena mungkin harus ada tekanan dari keluarga, harus ngurusin anak gitu. Which is ya menurut gue ngurus anak itu adalah tanggung jawab both istri dan suami gitu. Itu tadi balik lagi, it's an equal thing. Bukan terus pertumbuhan anak semuanya harus di ibu gitu. Itu kerjasama. Makanya banyak yang kadang-kadang karena nggak dapet privilege seperti itu, mandek udah. Padahal mungkin masih pengen nge-rap. Karena gue pernah ketemu sama teman yang dulu rapper terus itu nggak lagi. Kenapa? Ayo nge-rap lagi dong. Enggak, udah stuck sama kerjaan, itu juga bisa. Udah fokus sama kerjaannya. Yang kedua ya udah punya anak gitu. Menurut gue selama memang lo punya lingkungan yang mendukung, itu lo masih bisa nge-rap gitu. Lo masih bisa di situ gitu, asal ya lo emang bener-bener emang
mau. Cuman kadang-kadang kayak gitu, oh udah nggak pantas tuh nge-rap pakai bajunya gini gitu. Ya, there's a lot of assumption yang ada lo di sini dan itu yang membuat lo stop. Padahal itu is just assumption. Itu datang dari assumption itu kadang datang dari lo sendiri dan itu yang membuat lo berhenti untuk maju. So I think ya banyak faktor lah, bisa dari diri sendiri, nggak pede juga. I think once you memang suka, modal pertama suka dan emang ya menurut gue lingkungan juga mendukung, plus lo emang udah nekat aja, lo can still start. Titik terendah gue itu kalau gue pasti ada lah, ya walaupun tadi gue sempet ngomong kayak assumption. Nah itu tadi kadang mungkin assumption tuh asumsi itu membuat gue tiba-tiba down gitu. Kayak asumsi, lirik gue masih relevan nggak ya, musik gue relevan nggak ya. Yang hal-hal seperti itu kadang-kadang bikin gue bisa ada di titik terendah. Gue nggak ngeluarin karya aja itu menurut gue itu udah salah satu titik terendah. Dan it happens sometimes. Kadang bisa sebulan sekali itu terjadi. Jadi titik terendah itu pernah sih, tapi benar-benar yang titik terendah itu pernah kejadian pada saat gue cedera ACL. Urat gue lutut itu ACL itu putus pada saat gue manggung. Pada saat gue lompat, ya mungkin karena nggak pemanasan itu gue tiba-tiba harus putus dan gue kayak divonis nggak bisa lompat, nggak bisa. Sementara kalau di panggung itu ya it's like my playground, gue bisa ngapain aja, bisa lompat, bisa ngapain, bisa kayak ngeluarin energi gue di situ. It's like ya gue kayak ya itu kayak tempat bener-bener gue bermain aja. Tiba-tiba gue kena itu ACL gue putus tuh kayak gue mikir, damn, ini gue gimana nih perform gitu. Padahal yang bikin gue another thing that make me feel addicted to hip hop adalah adrenalin yang gue rasain pada saat gue perform. Gitu. Itu titik terendah gue sempet yang down. Bisa nggak ya ini, bisa nggak ya? Terus akhirnya gue ya udah memutuskan untuk operasi. Gue punya motivasi yang keras untuk sembuh dan gue operasi itu. Gue masih ingat banget, it's 14 Juni dan ternyata setelah itu gue polio fisioterapi segala macam, 14 Juli gue udah mulai manggung lagi. Justru yang motivasi gue untuk bangkit lagi ya karena gue ada gig yang memang harus gue selesaikan gitu. And it's not only about being responsible, but dorongan yang kuat, ini gue harus manggung. Dan obat gue ya pada saat gue manggung itu gitu. Itu titik terendah gue di situ. Tapi ya itu tadi, dari titik terendah paling enggak itu gue harus selalu belajar apa nih yang bisa buat bangkit. Dan selalu yang bikin buat bangkit lagi itu adalah ya musik itu, hip hopnya sendiri tuh. That's misalnya medicine gue gitu, drugs gue itu di situ. Penggalan lirik yang menurut gue meaningful itu adalah ambil dari Hands Off. Ini, whatever I wear is strictly my own business. Shut your mouth, zip it in the way, keep your penis. Kenapa menurut gue itu salah satu message yang menurut gue mau gue sampaikan adalah karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual, perkosaan, pelecehan seksual itu yang menyalahkan pakaian. Dan asal lo tahu aja, itu nggak pernah masalah pakaian. Karena perempuan yang berjilbab syari sekalipun itu tidak pernah lepas, juga tidak lepas dari catcall. Dia jalan, ada yang manggil, mbak, cantik, gitu. Itu jadi and dia pakai baju, come on man, jilbab panjang gitu. So it's never be about clothes. Dan itu yang mau gue sampaikan. Dan banyak sekali kasus-kasus pelecehan di public transport di mana lagi desek-desekan terus ada yang ngedeketin
terus digesek-gesek alat kelaminnya gitu. Nah itu kan menjijikkan ya. Jadi itu sih yang mau gue sampein di lagu Hands Off, terutama di penggalan lirik itu. Gitu. So I'm not trying to, gue nggak membenci laki-laki. Yang gue benci adalah ya itu tadi kekerasan yang terjadi pada perempuan. Dan gue malah justru mengajak semua perempuan, laki-laki, atau gender itu untuk gerak bersama. Karena ini adalah problem bersama. It's not only problem perempuan, tapi juga problem laki-laki. Itu problem semua orang. Itu aja sih. Next project gue adalah itu I want to give back to the scene. I want to give back to the music that I love. I want to give back to the culture that I love. Membuat sebuah festival hip hop R&B yang insya Allah akan dijalankan di tahun depan. Jadi to do this, gue butuh support dari semua pelaku dan juga pendengar hip hop itu untuk ya at the end of the day gue nggak mau ini berpikir hanya sebagai short term project. Gue mau ini selalu ada ya supaya menjadi lingkungan yang emang saling mendukung satu sama lain dan menghasilkan something gitu for kayak hip hop di Indonesia khususnya sih. Microphone check 1 2. Ya, gue Yako, lo sedang menyaksikan Microphone Check 1 2 di Billboard Indonesia.